Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Sri Nurmayanti. Saya merupakan dosen pada program studi produksi dan manajemen industri perkebunan, jurusan budidaya tanaman perkebunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah dasar-dasar genetika dan pemulihan tanaman dengan bobot 2 SKS yang terbagi dalam 1 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah dasar-dasar genetika dan pemulihan tanaman merupakan mata kuliah yang wajib diberikan pada mahasiswa semester 1 pada program studi produksi dan manajemen industri perkebunan. Mata kuliah ini mempelajari mengenai aspek umum sel seperti teori tentang sel, gen, DNA, dan kromosom, genetika molekuler pada tanaman, konsep pewarisan sifat dalam populasi tanaman, pemulihan tanaman untuk tujuan budidaya tanaman secara komersial, khususnya pada tanaman perkebunan, dan metode seleksi pada tanaman perkebunan. Selain itu juga mempelajari perencanaan metode pemulihan sederhana dan pendekatan bioteknologi dalam pemulihan tanaman. Mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, serta keterampilan khusus. Pada capaian sikap, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan masalah dalam bidang genetika dan pemulihan tanaman, khususnya pada tanaman perkebunan. Pada capaian pembelajaran pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan aspek umum sel, seperti teori tentang sel, gen, DNA, dan kromosom, genetika molekuler pada tanaman, konsep pewarisan sifat dalam populasi tanaman, pemulihan tanaman untuk tujuan budidaya tanaman secara komersial, khususnya pada tanaman perkebunan, dan metode seleksi pada tanaman perkebunan. Pada capaian pembelajaran keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan metode pemulihan sederhana, terutama pada tanaman perkebunan. Dan pada capaian pembelajaran keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan pemulihan tanaman dengan pendekatan bioteknologi. Materi yang dibahas dalam tiap pertemuan selama 1 semester pada mata kuliah dasar-dasar genetika dan pemulihan tanaman adalah: pertemuan pertama dengan topik genetika umum. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan aspek umum genetika. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pembelahan sel secara mitosis, dan mahasiswa mampu menjelaskan konsep pembelahan sel secara meiosis. Pertemuan kedua dengan topik genetika tanaman. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan aspek umum genetika tanaman dan menganalisis variasinya akibat lingkungan. Pertemuan ketiga dengan topik segregasi dan pewarisan sifat. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pola pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Pada pertemuan ini, dilakukan evaluasi berupa kuis pertama. Pertemuan keempat, kelima, keenam, dan ketujuh dengan topik pewarisan sifat dan penyimpangan hukum Mendel. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pola pewarisan sifat berdasarkan penyimpangan hukum Mendel. Pada pertemuan ke-8, dilakukan evaluasi tertulis berupa ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, dilanjutkan materi mengenai pemulihan tanaman. Pertemuan ke-9 dan ke-10 dengan topik pemulihan tanaman dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan arti penting dari pemulihan tanaman. Pertemuan ke-11 dengan topik fertilisasi tanaman dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan sistem pembuahan atau fertilisasi tanaman serta reproduksi generatif dan vegetatif. Pertemuan ke-12 dan ke-13 dengan topik metode pemulihan tanaman dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan metode pemulihan tanaman pada tanaman menyerbuk sendiri dan tanaman menyerbuk silang, dan mahasiswa mampu merancang metode pemulihan tanaman sederhana. Pertemuan ke-14 dengan topik partenokarpi dan poliploidi,
Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan tentang partenokarpi dan poliploidi, dan mahasiswa mampu merancang metode pemulihan tanaman sederhana. Pertemuan ke-15 dengan topik bioteknologi pada pemulihan tanaman. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pendekatan bioteknologi pada pemulihan tanaman, dan mahasiswa mampu merancang metode pemulihan tanaman sederhana. Pertemuan ke-16 yang merupakan pertemuan terakhir dengan topik mutasi untuk pemulihan tanaman. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan tentang mutasi untuk pemulihan tanaman, dan mahasiswa mampu merancang metode pemulihan tanaman sederhana. Selanjutnya, dilakukan evaluasi secara tertulis berupa ujian akhir semester yang terjadwal oleh subbagian akademik Polinella. Agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan mudah oleh mahasiswa, saya menggunakan metode pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery disampaikan melalui Learning Management System atau LMS Polinella yang dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa. LMS pada mata kuliah dasar-dasar genetika dan pemulihan tanaman berisi materi pembelajaran, rencana pembelajaran semester, buku panduan praktikum, serta video panduan praktikum. Interaction yang terjadi antara saya dengan mahasiswa dilakukan melalui 3 media. Yang pertama, tatap muka secara langsung, baik dalam perkuliahan maupun dalam praktikum. Yang kedua, diskusi melalui grup WhatsApp yang sengaja dibuat untuk memudahkan koordinasi antara dosen dengan mahasiswa. Grup ini juga menjadi wadah diskusi jika ada materi yang ingin dibahas atau ditanyakan oleh mahasiswa. Dan pengumpulan tugas terstruktur melalui LMS Polinella. Yang terakhir, asesmen dilakukan berdasarkan kontrak kuliah yang telah disepakati bersama saat pertemuan pertama dengan mahasiswa. Pembobotan nilai dalam mata kuliah ini adalah 50% nilai perkuliahan yang terdiri dari kuis 5%, tugas terstruktur 10%, UTS 15%, dan UAS 20%, serta 50% nilai praktikum yang terdiri dari keterampilan 10%, laporan praktikum 10%, aktivitas 10%, dan UAP 20%. Penyusunan materi perkuliahan pada mata kuliah ini menggunakan referensi sebagai acuan. Beberapa referensi tersebut adalah Quantitative Genetics terbit tahun 1996 yang ditulis oleh Falconer and McKay. The Genetical Analysis on Quantitative Traits terbit tahun 1996 yang ditulis oleh Kersey dan Pony. Genetika dan Pemulihan Tanaman Perkebunan terbit tahun 2018 yang ditulis oleh Kusuma dan Tahir. Breeding Wild Crops terbit tahun 2006 yang ditulis oleh Pullman and Slipper, serta Biology Sel dan Molekuler Tanaman Perkebunan terbit tahun 2017 yang ditulis oleh Sari dan Kusuma. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita kuliah mengenai dasar-dasar genetika dan pemulihan tanaman ya. Sudah UTS semua ya? Ada yang nggak ikut UTS ya? Semua, alhamdulillah. Nah, jadi paruh pertama dari mata kuliah ini adalah dasar-dasar genetika. Kita perlu mempelajari mengenai dasar-dasar genetika untuk bisa mempelajari mengenai pemulihan tanamannya. Untuk paruh kedua sampai dengan UAS kita mempelajari mengenai pemulihan tanaman. Ya. Apa itu pemulihan tanaman? Mungkin ada yang belum pernah dengar. Atau apa sih kenapa tanaman harus dimuliakan gitu ya? Pemulihan tanaman adalah seni dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan genetik tanaman menurut Clare 1987. Dalam pemulihan tanaman ini, kita akan mempelajari tentang perubahan susunan genetik
utamanya pada tanaman agar diperoleh tanaman yang menguntungkan bagi manusia. Kalau kita tahu ya, dulu itu ada ramalan yang mengatakan pada tahun 2025 nantinya akan terjadi krisis atau kelangkaan pangan. Kenapa? Karena populasi manusia itu terus meningkat, sedangkan populasi pangan itu semakin menurun. Kenapa populasi pangan menurun? Karena luas lahan pertanian itu semakin menurun. Nah, kita lihat ilustrasinya seperti ini. Bagaimana sih tanaman itu bisa beradaptasi? Tanaman itu akan sangat mudah beradaptasi itu jika ada perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan itu bisa perubahan suhu yang sangat ekstrim, atau terjadinya banjir, atau tidak adanya hujan selama periode tertentu. Dalam kondisi seperti ini, tanaman itu cenderung akan beradaptasi, akan berubah, akan menyesuaikan dirinya, sehingga terbentuklah tanaman-tanaman yang berhasil improvisasi, berhasil merubah dirinya, berhasil menyesuaikan dirinya untuk dapat tetap bertahan hidup, atau tanaman tersebut akan mati. Ya, sehingga kalau dalam perkuliahan ini, pemulihan tanaman merupakan usaha memanipulasi atau merubah spesies tanaman dengan sengaja untuk mendapatkan genotipe dan fenotipe yang sesuai dengan keinginan berdasarkan kegunaan tertentu. Jadi kita menciptakan, kita merakit, kita membuat tanaman yang kita inginkan, yang kita mau itu seperti apa. Nah, cara melakukannya itu bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama ada kontrol penyerbukan. Untuk bisa melakukan kontrol penyerbukan ini, kita harus tahu tanaman tersebut merupakan jenis tanaman apa. Misalnya, tanaman tersebut merupakan tanaman yang menyerbuk silang atau tanaman yang menyerbuk sendiri. Kita harus tahu, saat kita sudah tahu baru kita bisa melakukan kontrol penyerbukan. Yang kedua, dengan rekayasa genetik, atau bisa kita kenal juga dengan rekombinasi gen. Ini adalah persilangan. Secara manual bisa dilakukan dengan penyerbukan tadi, dan bisa juga dilakukan secara bioteknologi dengan menyisipkan gen-gen ke dalam tanaman yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggabungkan juga keduanya, antara kontrol penyerbukan dengan rekayasa genetik. Dan yang terakhir itu dengan seleksi terhadap keturunan. Seleksi keturunan ini biasa kita kenal dengan pedigree. Kita wajib tahu suatu tanaman itu asalnya dari mana. Misalnya, kita bisa mengenal jagung saat ini. Jagung yang ada saat itu berasal dari tanaman jagung kuno yang namanya adalah Teosinte. Meskipun Teosinte itu sekarang namanya sudah tidak ada, tapi kita tahu asal-muasalnya dari mana. Nah, kita kan sudah tahu ya tadi bagaimana cara melakukan pemulihan tanaman. Untuk awalannya kita harus tahu nih, kenapa kita ingin merekombinasikan suatu gen dalam tanaman. Kenapa kita pengen merakit suatu tanaman. Pemulihan tanaman ini memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama ada tujuan jangka panjang, yang kedua ada tujuan jangka pendek. Untuk tujuan jangka panjangnya, itu yang pertama adalah mengantisipasi perubahan iklim atau global warming. Misalnya, kita harus menciptakan varietas-varietas yang toleran terhadap cekaman genangan. Seperti kita tahu, saat ini banjir itu tidak bisa diprediksi. Yang awalnya rumah kita nggak pernah banjir, tiba-tiba kebanjiran. Kemudian varietas yang toleran terhadap kekeringan. Kita bisa tahu nih ya, kita butuh tanaman-tanaman, kita butuh varietas-varietas yang tahan terhadap kekeringan. Kenapa? Karena saat ini juga sama seperti banjir. Kondisi kering itu tidak bisa diprediksi. Kita tidak bisa lagi memprediksi kondisi kapan hujan, kapan musim kemarau, karena situasinya sangat tidak menentu.
Kemudian kita juga bisa mengantisipasi dengan menciptakan varietas yang tahan hama dan penyakit. Karena kondisi lingkungan yang tidak menentu, hama dan penyakit itu bisa berkembang biak dengan sangat leluasa. Pada saat musim hujan misalnya, itu karena kelembaban tinggi, hama dan penyakit bisa berkembang biak dengan sangat besar. Ya. Tujuan jangka panjang yang kedua, mengembangkan pertanian berkelanjutan yang biasa kita dengar dengan sustainable agriculture. Ini sangat booming ya saat ini, pertanian berkelanjutan. Kita bisa menciptakan varietas yang respon terhadap pertanian organik. Jadi dari zaman Orde Baru sampai beberapa tahun lalu, kita itu sangat tergantung dengan yang namanya pupuk kimia. Karena pupuk kimia itu dianggap bisa meningkatkan produksi secara signifikan. Tapi seiring berkembangnya waktu, seiring berjalannya waktu ya, itu pupuk kimia itu pengaruh negatifnya itu ada. Kenapa? Karena dari masa Orde Baru, dari yang kita sebut namanya ekonomi hijau, itu pupuk kimia itu dipakai secara tidak bijaksana, sehingga pupuk kimia itu mampu merusak kandungan mikroba yang ada dalam tanah. Padahal sebenarnya pupuk kimia tidak jahat, tapi karena penggunaannya yang tidak bijaksana sehingga tanah menjadi rusak. Sehingga muncullah ide yang namanya sustainable agriculture ini. Nah, ini menjadi tujuan dari pemulihan tanaman jangka panjang yang kedua. Ya, untuk tujuan jangka pendek, tujuan jangka pendeknya adalah memenuhi keinginan konsumen. Ini bersifat konsumtif, seperti yang kalian kenal. Kalian pasti sudah biasa lah makan apa, untuk memperbaiki kualitas produk, memperbaiki ukuran. Kalau zaman kalian kecil, mungkin kalian masih kenal yang namanya pepaya Bangkok. Ada yang pernah lihat? Ada ya? Nah, pernah lihat ya? Kalau sekarang ada yang pernah lihat nggak pepaya Bangkok? Jarang. Sekarang ada pepaya California. Itu yang booming. Kenapa? Karena zaman dulu ada keluhan, kita mau makan pepaya harus beli ukuran besar. Padahal keluarga kita isinya cuma suami dan istri, atau anak kos yang cuma uangnya sedikit gitu ya. Atau sayang nih kalau belinya banyak hanya untuk dibuang gitu sisanya. Jadi akhirnya terciptalah ide-ide untuk membuat pepaya kecil. Semangka pada awalnya itu memiliki biji yang bisa ditanam lagi. Kalau sekarang kalian mencari semangka, beli ini misalnya semangka di pasar, ada bijinya warna hitam. Kalau yang warna putih sudah jelas ya, biji itu fértil. Kalau kalian dapat nih satu biji warna hitam, saat ditanam itu belum tentu akan tumbuh lagi, gitu ya. Kemudian ada warna ini hanya untuk menyejukkan mata ya. Biasanya kita menginginkan semangka kuning, atau kita ingin anggrek warna-warni. Anggrek yang banyak dilakukan persilangan itu adalah anggrek dendrobium. Kalau kalian pecinta anggrek atau pecinta bunga, biasanya anggrek yang kalian lihat itu ada warna seperti macan, ada warna ungu, ada warna pink, berwarna-warni ya, seperti itu. Kemudian ada kandungan bahan tertentu pada tanaman, misalnya golden rice, atau misalnya ada dosen kita itu membuat ubi. Ubinya itu memiliki kandungan antioksidan, seperti itu. Itu contohnya untuk tanaman yang memiliki bahan tertentu. Kemudian ketahanan simpan, contohnya pada bunga krisan, pada bunga mawar yang digunakan untuk bunga potong. Itu adalah peran dari pemulihan tanaman. Selanjutnya untuk estetika, keindahan dan keunikan tanaman hias. Tanaman hias itu bisa melalui pemulihan tanaman atau pengaturan pemupukan. Jadi kalian harus bisa membedakan mana tanaman hias yang diatur melalui pemupukan atau melalui pemulihan tanaman. Untuk yang melalui pemulihan tanaman itu contohnya ada mawar, dahlia, anggrek dan lain-lain. Biasanya dilakukan persilangan untuk menghasilkan mawar warna biru
untuk menghasilkan mawar warna kuning. Tujuan yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan produsen atau dalam hal ini adalah petani tanamannya. Untuk apa? Untuk meningkatkan hasil panen. Contohnya pada tanaman padi. Kalau zaman dulu padi, mungkin kalian bisa tanya ke nenek kalian. Kalau orang tua kalian mungkin nggak tahu ya, bisa tanya ke nenek kalian. Padi itu dulu tingginya melebihi manusia. Panennya itu menggunakan ani-ani. Panennya itu bisa hampir 1 tahun karena usianya tidak genjah. Tapi seiring berkembangnya waktu, melalui metode pemulihan tanaman, akhirnya dihasilkanlah padi berumur genjah yang badannya pendek-pendek, yang tanamannya pendek-pendek, sehingga bisa dipanen lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian, nah ini contohnya umurnya genjah, tahan hama dan penyakit. Kemudian yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan industri. Contohnya, meningkatkan kandungan kurkumin pada telur laut. Kita pasti untuk membuat jamu, yang kita inginkan itu bukan temulawaknya, tapi kurkuminnya sebagai penambah nafsu makan untuk anak-anak. Kalau kita panen temulawak ya, tapi kandungan kurkuminnya rendah, panennya banyak, itu dibeli oleh pabrik jamu atau pabrik dibeli oleh pabrik jamu, itu temulawaknya akan berharga murah. Berbeda kalau kita punya temulawak dengan kandungan kurkumin yang tinggi, hasil panen kita tidak terlalu tinggi, tapi kita bisa jual dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian ada pembuangan sifat-sifat yang tidak disukai. Itu contohnya pada oleic acid pada minyak canola. Oleic acid jadi minyak canola itu aromanya tidak terlalu disukai. Padahal dari sisi kesehatan dia sangat sehat. Jadi dicarilah metode-metode untuk membuat minyak canola ini tidak beraroma. Ya, kita kan sudah tahu ya tadi tujuan pemulihan tanaman. Di sini kita bisa tahu sumbangan pemulihan tanaman terhadap kemajuan pertanian itu sangat banyak. Yang pertama, menghasilkan varietas baru dengan sifat unggul, bisa hasilnya tinggi seperti jagung hibrida, tahan hama dan penyakit, rasa enak, umur pendek, spesifik lokasi. Kita bisa menanam jagung yang hanya cocok ditanam di Lampung misalnya, atau di Papua misalnya. Kemudian estetika tinggi, kandungan nutrisi tertentu ada di dalam tanaman tersebut. Serta yang kedua, untuk tetap melestarikan plasmodium, karena kita tetap memerlukan nih plasmodium untuk koleksi. Koleksinya untuk apa? Untuk nantinya kita gunakan lagi sebagai kedua dalam pemulihan tanaman. Ini bisa dilihat contohnya ya, produk-produk pemulihan tanaman. Kelapa sawit misalnya yang paling umum. Kelapa sawit kita tidak akan bisa mendapatkan kelapa sawit yang seperti itu tanpa adanya peran dari budaya tanah. Kan tadi kata ibu kita harus mengenali nih untuk bisa melakukan pemulihan tanaman, untuk bisa melakukan penyerbukan, kita harus mengenali tanaman itu tanaman jenis apa. Jadi tanaman itu ada 2 jenis. Yang pertama, tanaman menyerbuk sendiri. Yang kedua, tanaman menyerbuk silang. Tanaman menyerbuk sendiri artinya putik dari tanaman itu bisa dibuahi oleh benang sari dari tanaman itu sendiri. Kalau tanaman menyerbuk silang, alaminya tanaman itu tidak bisa atau sulit diserbuki oleh tanaman lain. Misalnya tanaman menyerbuk sendiri itu adalah tanaman padi. Jadi bunga tanaman padi itu menyerbuk langsung ke serbuk sari tanaman padi itu menyerbuk langsung ke putik dari tanaman padi itu sendiri. Beda dengan tanaman jagung. Tanaman jagung itu benang sarinya beterbangan.
Jadi tanaman jagung bunganya itu yang di ujung, yang atas. Kemudian bunga betinanya itu yang bentuknya bonggol, yang nantinya akan menjadi jagung. Karena letaknya berjauhan, jadi tidak bisa benang sari dari tanaman jagung itu menyebuki dirinya sendiri. Selanjutnya, dalam tanaman itu juga kita mengenal dua sifat, ya. Jadi yang namanya kualitatif dan kuantitatif itu bukan hanya kualitas. Dalam sifat tanaman itu kita mengenal yang namanya sifat kualitatif dan sifat kuantitatif. Apa itu sifat kualitatif? Sifat kualitatif itu sifat yang dikendalikan oleh satu atau dua gen mayor. Dengan arti lain, lingkungan dapat diabaikan. Jadi hanya dengan memiliki satu gen tersebut atau dua gen tersebut, tanaman ini akan bisa tahan penyakit, akan bisa berproduksi tinggi meskipun ditanam di manapun, baik itu kondisi optimum maupun kondisi yang marginal. Berbeda dengan sifat kuantitatif, sifat yang dikendalikan oleh banyak gen minor. Faktor lingkungan tidak dapat diabaikan. Kenapa? Karena yang mempengaruhi dari suatu sifat itu ada banyak gen, gitu ya. Jadi ada sekitar mungkin bisa 5, 6, 7, 8 yang mempengaruhi. Sehingga saat satu tanaman ini ditanam di suatu lahan yang optimum, karena semuanya terpenuhi, dia hasilnya bisa tinggi. Tapi saat ditanam di kondisi marginal, misalnya kondisi tergenang, oh ternyata tanaman ini tidak tahan terhadap genangan, bisa jadi produksinya turun. Kenapa produksinya turun? Karena dia tidak mampu beradaptasi terhadap genangan. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya? Izin bertanya? Ya, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Ella Sahara. Saya bertanya di bagian tujuan pemulihan tanaman, Bu. Di situ disebutkan bahwa terdapat sumbangan pemulihan tanaman, salah satunya yaitu hibrida. Apakah hibrida itu bisa ditanam ulang kembali? Ini ya. Jadi maksudnya hibrida bisa ditanam lagi itu saat kita nanam hibrida, hasilnya kan ada bijinya, ditanam lagi gitu ya. Nah, ya. Pertanyaan bagus ya. Jadi untuk hibrida, misalnya kita membeli bibit hibrida, baik itu kelapa sawit, jagung, ataupun tanaman lain berupa hasil persilangan. Jadi hibrida ini adalah hasil dari persilangan antara tanaman-tanaman yang menyerbu silang, yang secara secara genetik itu dipaksakan untuk menyerbuk sendiri, ya. Itu untuk asal muasalnya. Dari tanaman hibrida ini, saat kita sudah dapat biji hibrida, kita tanam, biji hasil panennya kita tanam lagi, itu akan terjadi segregasi, akan terjadi pemisahan. Jadi hasilnya tidak akan sebaik dengan F1-nya, atau tidak akan sebaik dengan seperti panenan pertama kita yang kita harapkan, gitu ya. Jadi dia akan segregasinya mungkin ada yang sangat bagus, ada yang bagus, bahkan ada yang sangat jelek, karena dia sangat variatif sekali. Karena dia alaminya adalah menyerbuk silang, tapi dipaksakan untuk menyerbuk sendiri. Sehingga saat ditanam lagi itu akan berubah sekali. Bisa dipahami? Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.